Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, pada pagi yang cerah ini semua sudah pada sarapan belum? Alhamdulillah, sudah full semangatnya. Baik, dikarenakan pada pagi ini guru kelas 3 berhalangan hadir, maka pembelajaran kita pada hari ini yaitu digabung ya antara kelas 2 dengan kelas 3. Oke, sebelum Bu Guru masuk ke pembelajaran, Bu Guru akan absen terlebih dahulu ya. Oke, kelas 2 mohon disimak. Putri hadir. Aisyah, apakah Aisyah hadir? Ya. Dafa Maulana. Oke. Muhammad Aditya. Oke. Ulia Aziza. Alhamdulillah semua kelas 2 masuk. Selanjutnya kelas 3. Guru absen ya. Zahwa. Hadir Zahwa? Oke. Fahmi. Naufal. Ananda, Zafran, Rani. Alhamdulillah semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Oke, kelas 2 masih ingat pelajaran sebelumnya kalian belajar apa? Betul sekali, kalian belajar tentang mengenal tumbuhan. Nah, pada pembelajaran kelas 2 ini tujuan belajar kita adalah yang pertama menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. Dan tujuan kedua yaitu menyebutkan bagian tubuh hewan dan menjelaskan fungsinya. Maka pada pagi ini kelas 2 akan mempelajari tentang bagian tubuh pada tumbuhan dan hewan beserta fungsinya. Selanjutnya kelas 3. Sebelumnya apakah masih ingat belajar apa? Iya betul, anak-anak kemarin belajar mengenal tentang lingkungan alam sekitar. Maka pada hari ini tujuan belajar siswa kelas 3 adalah yang pertama menyebutkan contoh lingkungan alam dan buatan. Dan yang kedua menjelaskan kegunaan lingkungan alam sekitar. Maka materi pembelajaran siswa kelas 3 pada hari ini adalah memahami lingkungan alam sekitar, baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Oke, semua alat tulis sudah disiapkan, buku materi sudah disiapkan. Oke, selanjutnya Bu Guru akan terlebih dahulu menjelaskan materi kepada siswa kelas 2. Untuk kelas 3 silakan dibaca materinya terlebih dahulu tentang lingkungan alam sekitar di halaman 15 dan 16. Oke, anak-anak kelas 2 mohon diperhatikan ke sini ya. Hari ini kita akan belajar mengetahui, menyebutkan serta menjelaskan bagian-bagian tubuh pada tumbuhan maupun hewan. Oke, yang pertama. Nah, ada yang tahu ini namanya hewan apa? Betul sekali. Ini adalah hewan burung. Pernah lihat hewan burung? Iya, sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Maka perhatikan semua ke sini. Nah, pada hewan burung memiliki bagian-bagian yang ada di tubuhnya. Setiap bagian berbeda dan punya fungsinya masing-masing. Coba yang ini yang berbentuknya runcing, keras, ini namanya bagian apa? Betul, ini bagian paruh. Kemudian ya di sekujur tubuhnya nih ada bagian yang dia memiliki bulu, kemudian dia panjang ukurannya. Ini apa namanya? Iya, sayap. Kemudian di bagian atas ya yang ada matanya. Nah, itu bagian apa? Betul, kepalanya. Kemudian di bawahnya ya memiliki jari-jari. Ini bagian apa pada tubuh burung? Betul, ini bagian kaki. Dan terakhir yang di bagian belakang ya ada bulunya juga. Ini namanya bagian apa? Betul sekali, ekor. Mari kita sebutkan sama-sama bagian-bagian. Yang pertama ada paruh, kepala, sayap, kaki, dan ekor.
sudah tahu belum fungsi masing-masing pada bagian hewan tersebut? Sudah tahu? Ya betul, sayap gunanya untuk terbang. Ya, karena kita jelaskan guru jelaskan sama-sama ya, disimak tolong. Paruh ini fungsinya karena dia bentuknya runcing keras, maka dia fungsinya untuk mengambil makanan. Kemudian sayap, tadi betul kata temannya, fungsinya untuk bergerak dan terbang ke sana kemari. Kemudian ada ekor. Nah, ekor ini pada hewan fungsinya adalah sebagai alat menjaga keseimbangan, alat untuk menjaga keseimbangan. Kemudian pada kaki terdapat cakat, fungsinya adalah untuk mencengkram mangsanya. Dan terakhir di bagian kepala ada mata. Nah, tentu betul sekali mata itu fungsinya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar. Hebat, sudah pada tahu dan paham fungsi masing-masing bagian tubuhnya. Sekarang kita lanjut ke media kedua. Nah, bagian makhluk hidup juga ini, kira-kira ini kalau lihat dari ciri-cirinya bagian apa ya bentuknya? Betul, tumbuhan. Nah, sini sudah ada keterangannya ya. Mari kita sebutkan sama-sama, guru yang tunjuk, siswa kelas 2 yang menyebutkan bagian-bagiannya. Yang pertama di bagian bawah ini namanya apa? Betul sekali, akar. Kemudian naik ke atas yang menjulang tinggi namanya bagian apa? Betul sekali, batang. Selanjutnya yang berwarna hijau ya. Kira-kira bentuknya apa itu namanya? Betul, daun. Nah, kemudian yang berwarna-warni indah, nama bagian tubuhnya apa? Bunga, betul. Selanjutnya ini apa nih? Yang dagingnya bisa kita makan? Betul sekali, ini adalah bagian buah. Dan terakhir dalam buah biasanya terdapat, betul, terdapat bijinya. Nah, sudah paham ya? Sudah tahu nih bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira fungsinya sudah pada tahu belum? Oh sudah? Coba Bu Guru mau tanya nih. Kira-kira yang fungsinya untuk memasak makanan bagi tumbuhan, terjadi fotosintesis, itu kira-kira fungsinya pada bagian apa? Betul sekali, pada bagian daun. Sekarang Bu Guru tanya lagi kalau memang sudah paham. Bergilir. Yang fungsinya sebagai menyerap air dan mineral sebagai cadangan makanan, itu ada di bagian tubuh tumbuhan yang mana? Betul, ada di bagian akar. Terakhir. Nah ya, bagian tumbuhan yang bisa digunakan fungsinya sebagai alat reproduksi. Nah, bagian apa kira-kira? Betul, bagian bunga. Hebat ya. Sudah pada paham ya bagian-bagian tubuh pada hewan maupun tumbuhan dan juga fungsinya. Oke, sekarang silakan anak-anak siswa kelas 2 bagi kelompok, cukup 3 kelompok saja, maka akan guru beri latihan ya, diskusi terhadap teman kelompoknya dalam waktu 10 menit ya. Oke, pada buku halaman 20 di situ ada gambar sebuah tumbuhan dan hewan. Silakan anak-anak sebutkan dan jelaskan bagian-bagian tubuhnya dan juga fungsinya. Selamat mengerjakan. Oke, selanjutnya siswa kelas 3, tadi materinya sudah dibaca tentang lingkungan alam. Iya, oke, kalau sudah dibaca, mari perhatikan ke papan tulis berikut ini ya. Oke, nah hari ini kita belajar memahami ya bagaimana lingkungan alam itu terdiri dari berapa macam sih kira-kira? Betul sekali, lingkungan alam sekitar kita terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan yang terjadi secara alami dan secara buatan. Oke, perhatikan pada media di papan tulis berikut ini. Nah, di lingkungan alami kira-kira contoh yang dapat kita temukan apa saja? Betul ya, hutan. Hutan adalah lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Kemudian apalagi? Betul sekali, ini ada gambar lingkungan alam laut.
Ya, laut termasuk lingkungan alam yang terbuat secara alami juga. Ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, betul. Apa? Good job. Ya, pegunungan. Pegunungan juga masuk ke dalam lingkungan alami yang terbuat secara alami. Oke, kira-kira apa sih manfaat lingkungan alam ini? Iya, betul, sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita ya. Ada tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen ya, oksigen yang segar yang bisa kita hirup. Kemudian pada laut ya terdapat ekosistem di dalamnya, di mana hasil-hasil laut bisa kita manfaatkan sebagai sumber pangan kita. Ih, betul sekali. Ada apa saja di dalam laut ya? Ada ikan, ada cumi, ada udang, rumput laut dan lainnya. Ya, itu semua bisa kita jadikan sumber pangan bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya contoh lingkungan buatan. Ada apa lagi nih? Contohnya di papan tulis. Iya betul, ini adalah sawah. Sawah adalah contoh lingkungan alam yang terjadi dan secara buatan. Apa sih maksudnya buatan? Artinya kalau terjadi secara buatan itu dia ada campur tangan manusia yang membuatnya. Ya, jadi tidak sepenuhnya terjadi secara alam, tapi ada campur tangan manusia dalam membuatnya. Salah satu contohnya adalah sawah. Pernah lihat sawah? Iya, sawah sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, apalagi contoh lingkungan buatannya? Iya betul, ada bendungan atau waduk. Nah, bendungan ini juga termasuk ke dalam lingkungan buatan ya, di mana untuk membangunnya atau membuatnya itu memerlukan campur tangan manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kegunaan lingkungan alam buatan? Iya betul, sawah manfaatnya untuk apa? Dia menanam padi. Kemudian padinya itu bisa kita olah menjadi sumber pangan utama bagi kehidupan kita manusia yang ada di Indonesia terutama ya, makanan pokoknya. Kemudian apalagi nih kira-kira manfaat bendungan? Ada yang pernah melihat di lingkungan sekitar? Contoh kecilnya saja. Iya betul, irigasi. Iya, irigasi juga masuk ke dalam lingkungan alam yang terjadi secara buatan. Nah, apa kira-kira manfaatnya, kegunaannya bagi kehidupan kita? Betul, untuk penyaringan air supaya airnya tidak menyumbat ya, misalnya ada sampah atau yang lain sebagainya. Tuh ya. Nah, sudah tahu nih contoh lingkungan alam dan buatan dan juga kegunaannya. Oke, sekarang Bu Guru mau tanya contoh-contoh yang lainnya. Nih, siswa kelas 3 nih. Ada yang tahu tidak? Kira-kira contoh lingkungan alam yang terjadi secara buatan itu ada apa saja selain yang tadi Bu Guru sebutkan di papan tulis? Apalagi? Ada yang bertanya. Katanya kalau perkotaan masuk tidak Bu ke lingkungan buatan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Iya betul ya, kalau lingkungan perkotaan itu juga termasuk ke dalam lingkungan alam yang terjadi secara buatan. Apalagi contohnya kira-kira lingkungan alam buatan? Betul sekali, taman. Nah, ada yang pernah ke taman? Iya, nah taman itu terbentuk tidak secara alami, tapi ada campur tangan manusia. Nah, itu adalah beberapa contoh lingkungan yang terjadi secara buatan. Yang alam kira-kira apalagi nih tadi? Hutan udah, laut udah, kemudian pegunungan udah. Apalagi kira-kira? Danau? Ya, danau bisa masuk ke dalam lingkungan alam. Oke, nah karena anak-anak siswa kelas 3 sudah cukup paham dan mampu menyebutkan contoh lingkungan alam di lingkungan sekitar kita, maka untuk latihannya silakan dikerjakan secara individu pada halaman 18 ya. Ada sebuah latihan pilihan ganda dan isian. Nah,
Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini untuk siswa kelas 3, silakan dikerjakan latihannya ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, untuk siswa kelas 2, waktu diskusi dan pengerjaan soalnya sudah habis ya. Terima kasih sudah mengumpulkan latihannya dan kesimpulan diskusinya. Sekarang kita bahas nih ya hasil diskusinya ya. Dari kelompok 1 yaitu mendiskusikan tentang bagian-bagian tubuh pada hewan. Yaitu ini adalah hewan kucing. Nah, kita sebutin sama ya, bagiannya ada apa saja. Di kepala ada bagian apa? Telinga, mata, hidung, dan mulut ya. Masing-masing punya kegunaannya dan sudah tertera di sini. Good job. Ya, kemudian di bagian badannya ada bagian apa saja ini? Ada rambut atau bulu, kemudian ada bagian perut ya. Di sini juga sudah cukup baik dalam menuliskan fungsinya. Kemudian yang terakhir ini ada bagian kaki. Ya, betul sekali pengerjaannya. Kaki berguna untuk berjalan dan menerkam mangsanya. Ya, ada berapa kaki kucing? Iya, betul, ada 4. Good job ya. Baik, hasil untuk kelompok 1 diskusinya sudah cukup bagus ya. Kemudian kelompok kedua mendiskusikan tentang kembali bagian tubuh pada hewan. Nah, kira-kira ini hewan apa? Betul, hewan katak ya. Nah, katak ini masuk ke dalam kelompok hewan amfibi. Nah, kita sebutkan sama-sama bagian tubuh hewan katak ada apa saja. Ada mata, kulit, kemudian ciri khususnya ada lidah yang panjang, kemudian selaput pada kakinya ya, dan tentu kaki ya. Nah, kira-kira nih di sini nih sudah cukup lengkap belum ya bagian-bagian tubuh yang disebutkan pada kelompok 2? Sudah lengkap? Iya, sudah lengkap dan fungsinya juga sudah tertulis dengan jelas ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, bagus sekali pengerjaannya. Terakhir untuk siswa kelas 2 kelompok 3. Nah, ini hasil diskusinya, hasil tugasnya ya. Yaitu tentang bagian-bagian tubuh pada hewan apa ini yang hidup di air? Iya, pada hewan ikan. Mari kita sama-sama simpulkan bagian-bagian tubuhnya ada apa saja. Ada mata, hidung, mulut, sirip, perut, dan terakhir ekor. Apa fungsi ekor? Iya, betul ya, untuk bergerak dan mengubah arah gerak pada ikan ya. Bisa juga sebagai alat keseimbangan ikan dalam berenang. Oke, good job. Sudah lengkap nih bagian-bagian tubuh pada ikan. Oh iya, dalam sirip itu dalamnya itu kira-kira ikan itu bernapas menggunakan apa ya? Iya, betul sekali, menggunakan insang. Oke, sudah cukup lengkap dan baik pengerjaannya. Oke, terakhir mari kita simpulkan sama-sama bagian tubuh pada tumbuhan nih ya. Maaf kalau Bu Guru nulisnya tidak sesuai dengan angka, tapi kita sebutkan sesuai angka yang digambar ya. Nah, kita sebutkan sama-sama bagian tubuh tumbuhan. Yuk, mari kita simpulkan. Yang pertama ada satu, apa ini? Ranting. Kemudian yang kedua ada batang. Kemudian yang ketiga ini ada daun. Yang keempat kemudian ada batang yang besar. Kemudian yang kelima nih ada daun lagi yang besar. Yang keenam ada buah. Dan yang ketujuh ada akar. Kira-kira bagian apa nih yang kurang lengkap pada tumbuhan ini? Mari kita simpulkan. Iya, betul ya, tidak terdapat bunga pada tumbuhan. Oke, tepuk tangan untuk siswa kelas 2. Alhamdulillah ya. Untuk materi kelas 2 hari ini sudah selesai. Kita sudah dapat menyebutkan dan juga menjelaskan bagian tubuh pada tumbuhan dan juga hewan. Nah, hasil pengerjaannya juga sudah cukup baik. Nah, baik. Selanjutnya siswa kelas 3, apakah sudah selesai semua mengerjakan latihan PG dan isiannya?
Good job, tepat waktu ya, waktunya juga sudah selesai ya. Oke, mohon untuk ketua kelas siswa kelas 3 mohon dibantu ya mengumpulkan tugasnya hari ini. Oke, sekarang mari kita simpulkan materi pembahasan kita untuk siswa kelas 3. Kira-kira kita belajar tentang apa tadi? Iya betul, tentang lingkungan alam di sekitar kita ya, yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Ada berapa macamnya? Betul ya, ada 2, lingkungan yang terbuat secara alami dan terbuat secara buatan. Oke, hebat ya. Iya betul, contohnya itu semua. Oke, nah selesai sudah materi kita untuk siswa kelas 3. Alhamdulillah kita sudah dapat memahami, menyebutkan serta menjelaskan ya lingkungan alam dan buatan, begitu juga dengan contohnya dan juga kegunaannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, alhamdulillah ya. Oke, itu saja ya pertemuan belajar rangkap kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti kita bertemu untuk siswa kelas 2 dengan guru kembali, dan siswa kelas 3 dengan gurunya nanti insya Allah bertemu kembali ya. Oke, Bu Guru tutup pertemuan belajar hari ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.